Ini ada Ruben Onsu dan juga Sarwendah Tan yang kemarin minggu lalu sudah melakukan persidangan pertama untuk ngomongin tentang hak asuh anak. Nah, di sidang pertamanya tuh cuma memverifikasi identitas, lalu selanjutnya akan ada mediasi ya Mas Tom yang masih belum bergulir mediasinya. Cuma ini katanya ada statement dari sahabatnya Ruben Onsu ya Mas Tom? Ya, ini ada Nanda Persada yang bilang katanya Ruben Onsu itu percaya kalau sebenarnya Sarwendah itu adalah orang yang baik. Tapi dia mungkin menjadi berubah karena orang-orang yang ada di sekitarnya. Waduh. Siapa ya orang itu yang dimaksud? Tapi Ruben baik banget ya, walaupun sebenarnya lagi dalam kondisi yang down. Mungkin diserang juga oleh orang-orang, bahkan sampai adiknya sendiri. Betul, tapi dia tetap percaya kalau si Sarwendah ini adalah orang baik. Karena gimana pun juga Ruben mengenal Sarwendah jauh lebih dalam ya. Iya, pernah jadi seorang istri. Benar, pernah menjadi istrinya Sarwendah. Betul. Membangun rumah tangga walaupun di tengah jalan harus berhenti. Tapi sampai hadir 2 anak kan. Betul, dan gitu. 1 anak angkat ya. Betul. Itu dia pasti mengetahui kurang lebih luar dalam Sarwendah seperti keluarganya sendiri. Betul. Dan ini ya, akhirnya yang menyedihkan juga Ruben Onsu akhirnya sang adik juga take a side, memilih untuk tidak bersama dengan Ruben Onsu. Betul. Walaupun demikian, Ruben juga bilang kepada Jordi ya, karena hubungannya kakak adik sampai kapanpun, hubungan persaudaraan, tali darahnya tidak akan pernah berubah. Betul, dan soal Sarwendah juga ya, meskipun dia yakin Sarwendah adalah orang baik, tapi tetap fokus melanjutkan jalur hukum yang lagi ditempuh ya, Mas Tom, untuk soal hak asuh anak gitu. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ini masih ngomongin antara Sarwendah dan juga Ruben Onsu. Kali ini ngomongin tentang pengacara atau teman baik dari Ruben Onsu, Nanda Persada, yang ini ngomongin tentang Giorgio. Pacarnya Sarwendah ya? Yes. Di sini dibilang kalau Gio tuh seharusnya minta maaf ke Ruben Onsu. Dan ini bukan semata-mata buat ya dia merasa bersalah terus minta maaf ke Ruben Onsu, tapi ini juga soal reputasi dari seorang Gio yang seharusnya segera diperbaiki, diklarifikasi, karena udah banyak banget pandangan-pandangan miring dari masyarakat. Betul. Ya mungkin memang sebelumnya pernah tuh ada video meminta maaf atas kegaduhan, menggunakan bahasa Inggris yang hebat sekali. CEO, ya benar. Kalau CEO itu pasti sering bertemu dengan klien-klien internasional kan. Kalau CEO. Nah ini tapi sayangnya katanya di video permintaan maaf yang pakai bahasa Inggris itu nggak ada sedikit pun menyinggung nama Ruben Onsu. Padahal di sini kan ya semua tahu ya ada sikap-sikap yang secara tidak langsung juga menyinggung perasaannya Ruben Onsu terkait anak-anaknya ini. Betul. Juga gitu. Dan menurut Nanda Persada ini kalau memang sepertinya Giorgio adalah pebisnis, memiliki usaha banyak atau seorang CEO, menjadi seorang pemimpin perusahaan, kan yang namanya reputasi itu penting. Betul. Apalagi sekarang katanya sih kalau ngelihat dari brand-brand yang ngajak kerja sama katanya udah mulai berkurang, followers juga udah mulai berkurang Giorgio. Jadi ya ada baiknya untuk memperbaiki reputasi, memperbaiki image, karena yang namanya public figure itu ya image-nya yang dilihat. Perusahaan yang ngakuin dia CEO juga udah mulai berkurang. Udah mulai apa? Berkurang. Ya itu ya, semoga ada titik terang dalam hubungannya Ruben, Sarwendah, Gio, dan juga adiknya. Betul. Dan permasalahan ini bisa segera berakhir. Harapan kita sebenarnya setiap nyampein berita Ruben itu terus ya Mas Tom. Iya, semoga yang namanya permasalahan ini cepat selesai, terus bisa baikan lagi. Ya yang penting mengutamakan bagaimana masa depan anak-anaknya. Apalagi Ruben katanya nggak menutup pintu damai sepenuhnya. Betul. Gitu. Masih ya kalau mau diselesaikan secara baik-baik, secara damai, ayo aja katanya gitu Ruben tuh. Nice ya. Kita mending lanjut ke berita selanjutnya Mas Tom. Ini ada yang lagi rame-rame juga dari sang istilahnya tuh pujangga gladiator cinta. Ada Vicky Prasetyo nih yang katanya punya istri siri Mas Tom. Yang kemarin baru melahirkan bukan? Nah iya betul, ini namanya Fang yang katanya baru melahirkan tapi nggak dapat pertanggungjawaban. Loh, kan kemarin statementnya mau memberikan 50 juta lahiran di rumah sakit mewah gitu kan kata pengacaranya. Nah, tapi malah ini ada statement dari pihak Fang yang katanya dia bahkan harus melahirkan dengan menggunakan BPJS. Ini. Mana janji manismu? Betul. Kemana?
Ya ini dijelaskan kalau ya kebetulan memang rumah sakitnya bisa BPJS, padahal Fang-Fang ini harus melahirkan secara sesar katanya Mas Tom. Cuman memang ada dana yang tidak di cover, akhirnya Fang-Fang harus mengeluarkan uang sebesar 5 juta gitu. Iya, ini menurut keterangan dari kuasa hukumnya Emmanuel ini menyebut bahwa keluarga dari Fang-Fang ini berpindah dari BPJS kelas 1 menjadi BPJS VIP ya. VIP, betul. Menjadi VIP dengan menambah 5 juta rupiah. Betul. Ini memang sebenarnya kalau misalkan dicari tahu, mungkin ada orang yang mikir, emang bisa udah pakai BPJS terus pindah dengan top up. Jadi sebenarnya begitu tadi pagi gue membaca beberapa artikel, memang ada beberapa rumah sakit yang memiliki kebijakan untuk jika ingin menambah dari kelas 2 ke kelas 1, yang tadinya BPJS-nya kelas 2, itu bisa menambah dengan top up sekian rupiah berdasarkan regulasi yang di rumah sakit. Ketika sudah BPJS kelas 1, ingin naik ke kelas VIP atau VVIP atau kelas yang di atasnya lagi yang suite, itu bisa. Tapi memang harus bayar pribadi. Tapi untuk pengobatannya tetap di cover BPJS Betul. gitu ya Mas Tom ya. Ini hanya kurang berpindah lebih hanya kamarnya ya, saja. Gitu. Nah ini di sini dia menjelaskan kalau nggak ada tanggung jawab dari Vicky Prasetyo. Kok bisa ya? Sang gladiator cinta ini, dan bahkan malah katanya selain harus menanggung biaya lahiran sendiri, ini juga ada intimidasi katanya. Oh iya, ini pas banget di berita selanjutnya katanya kuasa hukum dari Fang-Fang ini akan melakukan laporan, nah ini LP nih, laporan kepada kepolisian karena adanya intimidasi dan penghinaan yang dilakukan oleh keluarga dari Vicky Prasetyo. Loh. Jadi ini katanya mengganggu banget mental dan juga ketenangan dari Fang-Fang ya? Karena katanya ada statement juga yang bilang anaknya tuh mau diambil sama keluarga Vicky Prasetyo. Padahal dia baru aja melahirkan. Seorang ibu mana ada sih yang mau lepas dari anaknya setelah melahirkan. Nggak habis melahirkan aja nggak mau. Gitu. Apalagi nih lagi baru menyelesaikan pengorbanan karena melahirkan, melihat cintanya yang wujud manusia, terus tiba-tiba mau diambil sama suami yang katanya mau membayarkan biaya persalinan, tapi tidak. Nah ini, jadi inilah yang akhirnya mau dilaporkan ke pihak kepolisian katanya ya Mas Tom ya, atas dugaan intimidasi dan penghinaan. Kalau penghinaan sendiri katanya ada penghinaan secara fisik katanya. Di saat si Fang-Fang ini masih dalam kondisi hamil. Ya semoga ini kejadian serupa tidak terjadi lagi ya. Mungkin pihak dari Vicky Prasetyo mungkin bisa lebih mawas diri dalam menyampaikan kata-kata, dan ini keluarganya loh yang mengatakan seperti itu. Dan kata pengacaranya Emmanuel ini bilang mungkin nanti akan melakukan pelaporan ketika kondisi dari Fang-Fang ini sudah mulai membaik, karena kan sekarang saatnya masih pemulihan ya. Betul. Ya semoga ada titik terang dari kasus ini dari pihak Vicky Prasetyo juga bisa bertanggung jawab ya Mas Tom. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.